warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati. Saya dari kelompok 20. Dalam video kali ini saya akan membuat video PPI pada bidang 3, yaitu mengenai tasmiyah. Dalam melakukan tasmiyah, peralatan yang harus disiapkan yaitu yang pertama ada Al-Quran, ada calon nama dari si bayi, kemudian ada gunting, dan ada gula jawa. Nah, gula jawa ini bisa kita ganti dengan kurma ataupun madu. Selanjutnya yaitu kelapa. Nah, yang terakhir yaitu tepung tawar. Baik, selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan acara tasmiyah, yang pertama membaca Al-Quran surah Ali Imran ayat 33 sampai 37, dengan catatan sebaiknya pada saat qori membacakan ayat Al-Quran, si bayi didekatkan dengan ustadz atau ustazah yang mentasmiyahkannya. Langsung saja kita bacakan surah Ali Imran ayat 33 sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha saffa adama wa nuhawa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min wallahu sami'un alim. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni najartu laka ma fi batni muharraram wa taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wa'da'atha qalat rabbi inni wa'da'tuha unsa wallahu alamu bima wada'at walaysa jakaru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni uidjuha bika wa juriyataha min syaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa qabbalaha Zakariya. Kullama dakhala alaiha Zakariya mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki haja qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bi khairi hisab. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya proses yang kedua yaitu pemberian nama. Nah, sebelum proses dimulai, si petasmiyah hendaknya menyampaikan kepada hadirin bahwa ketika selesai lafaz tasmiyah dibacakan, maka dijawab dengan doa-doa bersama. Contohnya doanya laki-laki atau perempuan. Nah, selanjutnya sebaiknya dimulai dengan bacaan basmalah, baru membaca lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka ya gulamah bisamaituka Allah Maimunah binti Abdullah. Barakallahu laha. Samaituka ya gulamah bisamaituka Allah Maimunah binti Abdullah. Barakallahu laha. Samaituka ya gulamah bisamaituka Allah Maimunah binti Abdullah. Barakallahu laha. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa taqabbal minna amalana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al haja isma mubarakan
laha waj'al bita'atika istighalaha wa bima yardika ammalaha wa bi tallibil ilmi ittihadaha wahtim bi solihati ajalaha walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, acara yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan pemotongan rambut kepada si bayi. Nah, selanjutnya melakukan tahnik atau mencicipkan sedikit kurma, madu, ataupun gula jawa ke mulut si bayi. Selanjutnya melakukan tabung tawar seraya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, selanjutnya sebelum ditutup pembacaan, kita tutup dengan membaca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan indal hisab. Rabbana la tujugh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, demikianlah video pembuatan tentang tasmiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akikah. Jadi, akikah menurut bahasa artinya memotong. Asalnya dinamakan akikah dikarenakan dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan. Nah, ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Dinamakan demikian dikarenakan lehernya dipotong. Ada pula yang mengatakan bahwa akikah itu asalnya ialah rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibunya. Nah, rambut inilah yang disebut dengan akikah karena rambutnya mesti dicukur. Nah, selanjutnya akikah adalah penyembelihan domba atau kambing untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7, 14, atau 12 dan seterusnya. Jumlahnya untuk 2 ekor untuk bayi laki-laki dan 1 ekor untuk bayi perempuan. Nah, selanjutnya yaitu tentang dalil-dalil pelaksanaan akikah. Dari yang pertama yaitu dari Sumrah bin Jundab. Dia berkata, Rasulullah bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya, yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan kambing, diberi nama dan cukur rambutnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, yang kedua yaitu dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang nama dan bayi yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, kemudian hukum akikah setelah dewasa atau berkeluarga. Pada dasarnya akikah disyariatkan untuk dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran. Jika tidak bisa, maka pada hari ke-14, dan jika tidak bisa pula, maka pada hari ke-21. Namun demikian, jika ternyata ketika ia kecil belum diakikahi, maka ia bisa melakukan akikah setelah ia dewasa. Nah, kemudian jumlah hewan untuk berakikah, yang yaitu 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan, sesuai dengan hadis-hadis berikut. Telah mengabarkan kepada kami
Ubaidullah bin Said, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, Ammar berkata dari dari Habibah binti Maisyarah dari Ummu Hur, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama, dan untuk anak wanita 1 kambing. Kitab Sunnah An-Nasai, hadis nomor 4145. Nah, hal-hal yang disyariatkan sehubungan dengan akikah, yang pertama, hubungan dengan akikah yang berhubungan dengan sang anak. Yang pertama yaitu disunahkan untuk memberi nama dan mencukur rambut atau menggundul pada hari ke-7 sejak hari lahirnya. Misalnya lahirnya pada hari Ahad, maka akikahnya jatuh pada hari Sabtu. Nah, kemudian yang kedua, bagi anak laki-laki disunatkan berakikah dengan 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan cukup 1 ekor saja. Nah, yang ketiga, akikah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi boleh juga dilakukan oleh keluarga yang lain, misalnya seperti kakek dan sebagainya. Nah, yang keempat, akikah ini hukumnya sunnah. Nah, selanjutnya, daging akikah lebih baik mentah atau dimasak. Nah, dianjurkan agar dagingnya diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak, sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, sunahnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan pada hari ke-7. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, daging akikah diberikan kepada tetangga dan fakir miskin, juga bisa diberikan kepada orang non-muslim apabila hal itu dimaksudkan untuk menarik simpati dalam rangka berdakwah. Nah, dalam berakikah ternyata terdapat berbagai hikmah. Salah satunya yaitu yang pertama, bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tak kala Allah Subhanahu wa taala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Nah, yang kedua, dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga anak yang ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan syaitan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwa lepasnya dia dari syaitan tergadai oleh akikahnya. Yang ketiga, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikahnya. Kemudian merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Nah, yang kelima, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Nah, yang keenam, akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat. Nah, dan masih banyak lagi hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan syariat akikah ini. Mungkin sampai sini saja video saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.